Halo semua, kembali lagi dengan Briefingki di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, aku mau sorry dulu buat teman-teman semua yang mengalami kendala untuk mendapatkan template undangan digital di video aku sebelumnya ya. Jadi kenapa? Karena di toko Shopeeku sekarang aku udah nggak pakai jualan produk digital lagi. Jadi kalau kalian buka link yang sebelumnya itu pasti nanti bakal diarahin ke tokoku yang baru, yaitu jualan produk parfum gitulah gitu. Jadi kalau kalian mau nyoba juga boleh, silahkan, harganya cuma 60.000. Tapi di luar itu kalau emang kalian masih ingin template-nya, template undangan digitalnya, kalian bisa DM aja aku di Instagram @believingki ya. Jadi nanti akan aku kasih template-nya gitu. Oke, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang pembuatan resolution tracker yang simple aja menggunakan Google Sheet. Jadi sebelum kita memulai kehidupan yang lebih baik di tahun depan, ada baiknya kita membuat tujuan kita terlebih dahulu agar tujuan hidup kita juga lebih jelas gitu. Jadi juga gunanya template ini itu nanti akan kita gunakan untuk memantau progres resolusi yang setelah kita buat gitu. Setelah sudah berapa persen, apakah sudah dekat, apakah sudah ada yang tercapai dan sebagainya gitu. Ngapain sih bang buat resolusi-resolusi gitu? Ya beli, ngapain juga buat resolusi gitu kalau ujung-ujungnya gagal? Oke, ini mindset yang harus kalian ubah. Jadi membuat resolusi itu nggak harus tercapai kok. Jadi resolusi itu hanya membantu kita berjalan ke arah yang tepat sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi bukan sekedar berjalan aja, atau mungkin kalau kita punya energi lebih, kita bisa berlari, tapi tanpa arah tujuan jelas itu akan sia-sia juga gitu. Jadi resolusimu juga nggak harus sama dengan resolusiku kok. Jadi jika tujuan hidupmu berbeda denganku, kenapa kamu harus mengikuti jalanku gitu. Jadi jika resolusi yang kalian buat gitu misalnya nggak tercapai nih di tahun depan, ya nggak masalah juga, that's okay. Karena kan resolusi itu bisa kalian lanjutkan lagi di tahun depannya menjadi resolusi yang baru gitu di tahun depan, cuman progresnya nggak dari nol lagi seperti itu gitu. Jadi resolusi itu nggak harus selesai. Jadi selama kalian tahu kalian punya tujuan apa yang ingin kalian capai, dan kalian tahu kalian berproses untuk mencapai tujuan tersebut, itu sudah jauh lebih baik gitu. Jadi hidup kita selalu lebih baik setiap harinya. Oke, kita sudahi dulu video teguhnya. Jadi sekarang kita langsung mulai aja ke cara pembuatannya. Let's go. Oke, di sini kalian langsung buka saja Google Sheet yang baru, yang masih kosong. Di sini kita ubah aja namanya jadi resolution tracker. Oke, selanjutnya kita bisa menginput judulnya dulu. Di sini ada resolution atau daftar resolusi. Di sini aku ubah fontnya menjadi Roboto agar lebih enak aja dilihat karena aku biasa pakai Roboto. Di sini. Lalu kenapa aku loncatin langsung ke kolom ke B? Karena di sini aku biasa langsung loncat ke kolom B. Jadi di kolom A itu biasa aku pakai untuk margin. Nah, jadi di sini kita buat tabel dulu. Ada nama resolusi, ada target, ada achieve, complete, dan progress. Nah, untuk di kolom pertama yaitu di B-nya di sini aku gunakan untuk nomor urut itu, biar tahu udah ada berapa data, biar kita nggak hitung manual kan. Jadi di sini aku pakai rumus juga. Di sini ketika C7-nya nama resolusinya itu isi, maka row-nya kolom ini akan terisi gitu. Jadi otomatis. Jadi misalnya di sini aku isi, nanti dia akan muncul angkanya. Nah, di sini untuk target dan achieve, di sini kita ubah formatnya dengan akuntansi agar dia berbentuk uang, nanti mata uang. Nah, komplit di sini aku pakai persen untuk melihat nanti berapa persen yang sudah kita capai. Nah, di sini aku ubah dulu kolomnya untuk nomor, ada 1 sampai ukurannya 30, sorry maksudnya. Di sini untuk nama resolusi aku pakai 240. Di sini aku untuk target dan achieve aku samain jadi 160. Lalu di sini aku rata tengah dulu semuanya agar rapi. Nah,
Sini aku pindahin dulu karena aku tadi mau di sini nanti panjang. Nah, di sini ketika aku input nama resolusinya, misalnya di sini aku pakai misalnya ganti motor, dan maksudnya ganti motor baru. Nah, dia akan terisi otomatis angka satunya gitu. Jadi nanti nomor urutnya akan terisi otomatis ketika nama resolusinya diisi. Jadi kita nggak perlu inputin satu-satu ketika membuat resolusi gitu. Jadi di sini nanti arsip ini nanti akan terisi otomatis yang dijumlahkan dari sheet baru kita nanti, yaitu di progresnya. Di sini kita buat langsung untuk sheet barunya, yaitu progress. Nah, seperti biasa di sini aku loncatin satu, di sini langsung kuubah jadi 20 aja untuk marginnya, dan di sini 30 untuk nomor urutnya. Nah, di sini aku buat judulnya dulu, misalnya progress resolution atau progress resolusi. Nah, di sini aku ubah juga untuk fontnya menjadi Roboto. Lalu di sini ada tanggal, lalu ada nama resolusinya, dan yang terakhir ada arsipnya. Jadi berapa yang sudah tercapai gitu, yang terprogres kan. Jadi aku buat rata tengah dulu juga agar lebih rapi. Sini aku ubah juga sesuai dengan ukuran di masternya 240, dan di sini juga 160 aku samain ya biar rapi. Nah, di sini biar kita nggak perlu input satu-satu, di sini untuk ngambil data dari sheet resolusi, di sini tinggal diubah. Di sini kan di select D5, jadi langsung dikasih D aja biar dia langsung ke bawah sampai tidak terbatas gitu, drop down dari rentan. Nah, di sini kita pilih di nama resolusi yang ada di sheet resolusi tadi. Nah, di sini ganti aja C7 sampai C. Nah, maka jika sudah, nanti di sini juga aku ubah dulu untuk ininya jadi panah agar lebih bagus, rapi terlihat. Nah, di sini akan langsung ada drop downnya itu. Nah, di sini juga untuk input tanggalnya juga bisa tinggal klik 2 kali, nanti akan muncul select tanggal seperti itu. Nah, dengan cara memilih adalah tanggal valid. Di sini jika tidak valid akan ditolak gitu. Jadi di sini tinggal ketika klik 2 kali dia akan muncul. Jadi tidak ribet lah kita ngetik satu-satu gitu. Jadi ketika klik 2 kali nanti tinggal dipilih. Nah, di sini juga untuk nomor urutnya juga aku pakai rumus yang sama. Nah, ketika nama resolusi ini isi, maka ini akan terisi otomatis dengan angka sesuai dengan nomor urutnya gitu. Di sini karena kita ada di baris kelima, maka dikurangi 4 row-nya gitu ketika ini diisi. Nah, ini kan ada satu nih. Nah, misalnya kita tambah dulu nih, misalnya biar kita bisa melihat. Misalnya membangun rumah deh, misalnya kita buat ya, membangun rumah lalu ada umroh. Nah, di sini kan belum ke sini karena belum di copy, jadi tinggal di copy paste aja untuk rumusnya, maka dia akan muncul nomor urutnya di situ. Nah, di sini aku ubah dulu biar sama untuk marginnya 20. Nah, di sini bakal langsung muncul dia. Nah, ketika nama resolusi isi dia akan muncul otomatis, jadi nggak perlu repot-repot. Jadi nanti kita hanya perlu menginput nama resolusi dan targetnya saja. Nah, di sini misalnya bangun rumah, targetku misalnya 300 juta, lalu umroh misalnya mohon maaf aja aku kurang tahu juga, jadi aku input aja misalnya 100 juta. Nah, sekarang untuk arsip ini nanti dia akan menjumlahkan seluruh progres yang sudah kita input di sheet progress tadi. Jadi di sini kita gunakan array formula. Kita buka kurung, rumusnya itu ketika atau if namanya itu muncul di nama resolusi itu, nanti dia bakal ngecek sana satu-satu, dia akan dijumlahkan dari sheet progress itu. Nah, di sini tinggal klik aja di sheet progress, diambil dari sini ya. Jadi dia bakal nyocokin. Jadi nanti kalau ketika ada data yang sama, dia bakal ngambil data itu. Nah, lalu dijumlahkan dengan di kolom arsipnya, karena nanti nilai dari resolusi itu akan kita input di arsip ini gitu. Jadi E5 sampai dengan E. Jadi nanti biar panjang. Nah, di sini dia akan muncul nih. Nah, nilai masih 0 karena kita belum input sama sekali. Nah, untuk komplit di sini juga
kita input, jadi berapa persen yang sudah kita capai dari target yang sudah kita buat gitu. Jadi misalnya di sini if, nah di sini aku juga buat aku samain ketika nama resolusi ini sih, barulah dia akan muncul gitu. Jadi karena kenapa aku buat seperti itu, karena kalau jika kosong, jika tidak isi ini, dia nanti akan tulisannya akan NA atau tidak ada nilai gitu. Nah di sini akan 0%, tinggal di copy aja ke bawah. Nah dia akan sesuai itu, kalau kosong dia akan kosong nanti di bawahnya gitu. Nah di sini nanti aku akan membuat sebuah status bar gitu. Status bar di sini juga aku buat juga ketika dia kosong, ini tidak akan muncul gitu, tidak akan ada nilainya, jadi dia akan kosong nilainya. Nah jika dia isi, maka di sini untuk membuat status bar rumusnya itu kita menggunakan Sparkline. Di sini aku pakai untuk menghitungnya yaitu persennya. Nah di sini chart type-nya di sini aku pakai bar, jadi sesuai aku bilang aku buatnya pakai kayak status bar gitu. Nah nilainya maksimalnya itu 100%. Lalu colornya di sini kita pakai kondisi lagi, karena lebih dari satu kondisinya maka kita tambahkan s, jadi ifs. Nah di sini F7 itu yaitu tadi persennya ya, jadi ketika dia kurang dari 0 ya, kurang dari 0 pasti dia antara 0 atau kurang dari 0 segitu itu. Jadi nanti warna barnya itu aku gunakan yaitu warna putih gitu. Jadi di sini aku udah punya warnanya, tinggal aku copy aja. Nah sini jadi ketika F7 nya juga kurang dari sama dengan 20%. Oke sorry, ini aku salah input, jadinya sama dengan ya, jadi kurang dari sama dengan 20%, maka warnanya di sini aku pakai warna merah gitu. Jadi nanti ketika sudah ada progress, dia bakal muncul nanti seperti loading bar itu, jadi status bar warnanya merah, dan seterusnya. Di sini dia ada 0, 20%, 40%, 60%, dan 80%, dan di atas 80%. Nah, di sini tinggal kita enter aja. Kalau sudah, oh sorry di sini ada error sedikit. Ntar aku cek dulu. Sini udah benar, Sparkline 7. Ingat perhatiin detail ya. Jadi kadang-kadang kurang titik koma pun akan berpengaruh besar gitu. Ya mirip-mirip coding lah sedikit-sedikit. Mana ini di Excel ya, lebih simpel aja. Sini udah oke. Itu dua. Bentar, ini udah oke, udah. Oh ini ternyata yang belum. Di sini aku belum kasih petik 2 gitu di kode warna yang kurang dari 80% ini ya, kurang dari sama dengan 80% ini. Nah masih error. Oh di sini kelebihan kurungnya, kadang-kadang dia langsung masuk gitu. Sini langsung enter aja. Nah sudah. Di sini memang tidak terlihat karena di sini nilai masih tidak ada, masih 0. Di sini tinggal langsung di copy aja semuanya. Nah sudah. Nah kalau gitu coba kita sekarang tes. Di sini kita masuk ke sheet progress. Di sini tanggalnya kita input di awal dulu. Di sini juga, di sini aku copy dulu untuk angka gininya, rumus angkanya. Nah di sini tanggalnya, di sini misalnya di sini 1 Januari ya, jadi 1 Januari 2025. Oke, langsung nama resolusi di sini misalnya ganti motor baru. Nah save-nya di sini misalnya aja 500.000. Oke. Oh di sini formatnya belum aku rubah. Tunggu sebentar, kita input dulu aja. Di sini ada 1 Januari lagi. Lalu membangun rumah misalnya di sini, misalnya saja 2 juta ya tipenya. Di sini kita ubah dulu aja formatnya menjadi akuntansi.
Sudah. Input lagi yang ketiga di sini, misalnya 1 Januari lagi, yaitu umroh. Di sini kita input misalnya saja 500.000 misalnya ya. Mana kita masuk ke resolusi. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Jadi achieve-nya di sini dari 30 juta kita sudah tercapai 500.000, yaitu 1,67%-nya. Nah, progress barnya pun sudah langsung muncul juga. Nah, misalnya di sini aku tambahin dulu biar kelihatan lebih jelas perubahannya ya. Misalnya di 1 Februari nih dapat rezeki nomplok, misalnya rezeki yang nggak kita tahu-tahu tiba-tiba langsung dapat misalnya 25 juta. Nah, kita lihat di resolusi dia akan langsung mencapai 25.500.000, progresnya 85%, dan sini status barnya pun berubah menjadi warna hijau ya, sesuai gitu. Nah, lalu di sini aku sih pengen buat dua gitu. Jadi di sini kan ada yang berbentuk angka dan juga berbentuk angka juga sih, cuman maksudnya di sini bentuknya uang, dan yang satunya lagi itu dalam bentuk angka gitu. Contohnya itu apa aja, misalnya kayak mencapai 10k subscriber, terus atau misalnya turun berat badan dan sebagainya gitu kan, tidak, nilainya itu tidak uang gitu. Jadi di sini aku ubah dulu, di sini nama resolusinya tetap aja, di sini target dan achieve-nya aku ubah ukurannya karena tidak akan sepanjang uang. Di sini misalnya 10k subscriber, aku contohnya tadi. Di sini 10k subscriber, targetnya berapa? Targetnya berarti 10.000. Lalu di sini satu lagi misalnya turun berat badan. Misalnya 5 kilo. Yang satu lagi boleh deh, satu lagi misalnya apa ya misalnya ya, misalnya bukan jogging deh, misalnya maraton misalnya ya, misalnya aku ganti maraton di sini. Nah, misalnya targetku di tahun depan ini aku bisa ikut maraton misalnya 3 kali deh misalnya ya, kita buat ya. Sini targetku misalnya ikut maraton 3 kali. Nah, ini kan bentuknya angka memang, cuman dia bukan uang gitu. Jadi aku pisahin biar enggak, karena formatnya nanti beda di situ gitu. Jadi sini juga tinggal di copy aja, lalu di paste di sini. Nah, di sini ubah lagi untuk paddingnya di sini yaitu 60, lalu di sini ubah lagi ukurannya jadi 30 biar sama. Nah, di sini juga nama resolusinya diubah jadi 240 lagi. Untuk achieve-nya aku biarin aja tetap 100. Jadi defaultnya, nah formatnya aja yang dirubah menjadi angka di sini. Nah, misalnya di sini juga kita ubah, kan di sini datanya masih ngambil dari data resolusi yang uang tadi. Nah, tinggal diubah aja di sini. Tinggal tambahkan aturan baru atau data validasi baru. Nah, di sini dari I5 ke bawah dia akan langsung ngambil data di bawah. Kita cari dari rentang yang di sini, dari J ini ya. Dari J dari I, oke. Kita cek dulu. Di sini diubah dulu jadi panah atau row lagi. Kita cek di sini. Di sini kita hapus dulu aja yang 3 ini. Nah, tinggal di input. Oh, sorry, malah nomor urutnya aku input salah. Jadi di sini diubah. Itu kan tadi iya, ternyata di sebelahnya itu kan berarti HIJ, berarti J kan. Di sini tinggal diubah aja I-nya jadi J7 sampai dengan J, jadi seluruh kolom itulah. Nah, selesai. Nah, tinggal dipilih misalnya 10k subscriber. Oke, misalnya di sini ketika 1 Januari itu aku mulai dengan 120. Aku sekarang punya 120 subscriber. Lalu di 1 Januari misalnya ikut maraton. Jangan 1 Januari deh, masa langsung cepat ya. Misalnya aja di Maret, di 1 Maret misalnya ya. Nah, misalnya ikut maraton, hitungannya 1 berarti tinggal kita cek sekarang. Oh. Nah, di sini karena belum ya, karena ini tadi ngopi dari yang sebelahnya, tinggal diganti aja. Kita lihat dulu di sini dia ada di kolom I dan J. Jadi tinggal kita ganti di achieve-nya di sini, di progress K5 sampai K ini kita ganti I karena dia ngecek nama resolusinya yang ada di progress, di sheet progress I sampai 5 sampai I.
Lalu di sini ada untuk nilainya itu ada J5 sampai J. Nah, jadi ini nanti sorry, kok sorry. Jadi di sini J. Oke, nah dia akan langsung nampilin seperti itu. Nah, 120 dan juga satu di sini juga tinggal di copy aja untuk nomor urutnya biar sesuai. Nanti dia ke input. Nah, udah 1 2 dia akan terisi otomatis. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan dari 1 dari 3 kan berarti 33% sekian. Dan seterusnya di sini untuk 10.000 subscriber aku masih 1,2%-nya. Nah, di sini misalnya ikut maraton lagi kita buat di misalnya Juli deh, 10 Juli misalnya. Nah, ikut maraton satu lagi, dia akan bertambah menjadi 2. Nah, otomatis ini udah 66% nih, karena 2 dari 3 kan sudah lebih dari setengahnya, 66%. Selanjutnya misalnya yang terakhir di 20 November ikut maraton, di sini satu lagi. Nah, masuk resolusi di sini sudah 100% dan warna barnya sudah hijau juga seperti yang di ganti motor baru kan. Jadi di atas 80% dia sudah warna hijau. Nah, di sini tujuanku tadi juga isi margin di kolom A itu aku ingin nanti untuk gridnya ini aku tidak tampilkan gitu karena biar lebih enak dilihat gitu sih. Jadi di sini tinggal di tampilan atau view di bahasa Inggris tinggal diklik di sini garis di sini atau grid view-nya. Nah, dia akan kosong seperti ini. Nah, tinggal sekarang tinggal kalian styling sesuai dengan keinginan kalian. Untuk fungsinya sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini aku styling tipis-tipis saja ya, jadi bisa aku percepat aja biar kalian nggak nungguin. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini nih. Aku maunya buatnya jadinya seperti ini. Di progres solusi jauh seperti ini. Ketika isi umroh, misalnya di akuisnya di bulan 1 Februari, di sini progresnya aku bisa menyimpan mengisikan penghasilanku untuk nabung umroh 1.500.000. Nah, seperti ini nanti akan muncul juga terlihat jadi dari 100 juta baru kumpul 2 juta. Itu di sini juga sudah selesai. Untuk stylingnya styling simpel aja guys ya, karena ini untuk contoh aja tutorial.